Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah sadaqal hadim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau cek kembali apakah suara saya cukup jelas. Untuk ibu-ibu suara saya jelas. Untuk bapak-bapak suara saya jelas. Karena 80% pesan saya ditentukan oleh jelas tidaknya audio. Dan standar dari ratusan ribuan kali saya ceramah, biasanya saya punya pertanyaan standar untuk ngecek suara saya jelas apa enggak. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas, jawab dengan jelas, jangan ada dusta di antara kita. Jawab dengan sepenuh hati. Ibu-ibu setuju dengan poligami? Oh berarti jelas, udah berarti jelas. Untuk bapak-bapak suara saya jelas. Kalau jelas jawab dengan jelas, jangan ada ketakutan di antara kita. Dari hati yang paling dalam, bapak-bapak setuju dengan poligami? Ini mau pengajian, katanya bermuhammadiyah gembira, pulangnya tawuran ini. Kayaknya reoknya jadi ini nanti. Lain kali panitia, kalau bagi brosur, bagi minum, itu sebelum acara. Supaya tidak tabrak. Karena, halo? Nah, ini Pak. Walaupun di kampus tapi tidak responsif. Halo itu jawabannya hey. Halo. Hey. Halo hey. Hey halo. Halo hey halo. Halo he halo he. Ini contoh. Tolong Pak Rektor perhatikan. Ini di auditorium, tempatnya kampus, tapi malas untuk berpikir. Ini khas audien. Saya biasa bicara di depan 5 orang, 50 orang, 5.000 orang. Bicara di depan 5 juta orang pun biasa. Wong di TV yang nonton banyak. Psikologi umum biasanya tidak fokus. Dan malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon,
Begitu 5 kata, 1 pun nggak ada yang respon dengan baik. Makanya nanti buktikan omongan saya. S2 saya di luar negeri, nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Ponorogo itu gampang. Asal duduknya di belakang nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Ponorogo. Persis kalau umroh dan haji. Saya sudah beberapa kali umroh. Haji baru 26 kali. Hafal banget. Tahun ini nggak bisa berangkat karena divonis sama Pak Sultan Amin. Hasil lab saya tidak bagus sehingga nggak lolos jadi pembimbing tahun ini. Kalau kehilangan jamaah dari warga Muhammadiyah Ponorogo, jangan pernah cari di masjid, pasti nggak ketemu. Kalau umroh dan haji kehilangan jamaah, jadi cari di pusat perbelanjaan, itu isinya orang lain. Di Bin Daud itu isinya orang Ponorogo semuanya. Halo. Problem kedua tidak fokus. Makanya Mbak Panitia besok lain kali kalau ada brosur-brosur seperti itu tadi sebelum mulai acara sebetulnya termasuk minum itu ya. Atau ditaruh di depan sana. Sudah fokus? Sudah fokus? Semuanya bisa lihat saya? Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Semuanya tolong jawab. Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu ini kenapa ngisi pengajian aja nggak langsung mulai? Karena yang hadir 1 tidak fokus, 2 lupa ingatan. Wong edan kabeh niku. 36 negara pernah saya kunjungi. 4 benua pernah saya singgahi. Setahu saya hanya di Ponorogo ada kelelawar tidurnya waktu malam. Hanya di sini. Saya nggak tahu ini kelelawar apa. Halo. Kelemahan ketiga bukannya tidak fokus, biasanya menjaga kekompakan. Ini suasana gembira, maka nanti harus kompak di dunia dan reuni di surga bersama-sama. Itulah puncak kegembiraan. Kita uji kekompakan dulu, nanti yang nggak kompak berdiri keluar, nggak usah ikut sini. Kalau saya bilang 1, semuanya tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk 2. Kalau saya bilang 3, tepuk 3. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Semuanya 1. Atas sama sini kurang kompak. 1, 2, 2, 1, 3, 2, 4. Belum bisa mulai pengajian saya. Fokus tidak, ingatan hilang, kompak tidak, udah gimana? Halo? Hai? Kelemahan keempat, tablik akbar itu
rata-rata Pak Imam, mohon maaf, itu tidak hudurul qulub. Tidak semuanya hadir hati, perasaan, pikiran. Duduknya di sini belum tentu hati pikirannya di auditor, di apa namanya, ekspotorium. Karena di masing-masing Muhammadiyah beda. Sana sportorium, edutorium, di UMS, di sini ekspotorium. Ya. Di tempatnya Pak Sultan Amin, akuarium. Ya. Ini kewajiban saya dulu. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Pertama, Ketua PWM Jawa Timur, Bapak Haji Sultan Amin MM. Ini senior saya, ini orang tua saya. Dan hampir lab saya semuanya, kondisi lab saya lebih tahu Pak Amin daripada saya. Ya. Yang saya hormati PLT Bupati Ponorogo, Ibu Hajah Listiarita SH. Rawuh? Enggak, salam saya nanti. Ya. Yang saya hormati Ketua PDM Ponorogo, Bapak Muhammad Safrudin, yang diwakili Pak Sugeng ya tadi ya. Ya. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Bapak Dr. Ridho Gornanto MAG. Yang saya hormati, ini Pak Imam itu selaku apa ya Pak? Pak Imam Fauzan, ya pokoknya Pak Imam Fauzan lah, imam saya ini. Saya cari namanya kok nggak ada di sini. Tapi tak saya hormati karena imam saya hanya makmum. Ya. Yang saya hormati Ketua PWNA Jawa Timur, Ayunda Desi Ratnasari SH. Wah ini, tahu nggak Desi Ratnasari itu 7 tahun jadi host saya di Kompas TV. Ya. Yang saya hormati seluruh ortom, amal usaha, PCM, PCA, kader dan simpatisan. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati. Tolong panitia ini nanti di fotokopi aja di semuanya. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya dihormati. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang di dalam, yang di luar semuanya dapat berkah, insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Jadi sudah fokus ya? Sudah fokus ya? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau kelapa masih muda warnanya apa? Kalau pisang masih mentah warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Jadi jerapah makannya sayang Pak Rektor, di Ponorogo enggak ada kebun binatang ya. Sesekali orang Ponorogo itu ke kebun binatang, ke Wonokromo dekatnya Pak Sultan Amin sana. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek, kok makannya rumput? Ayo bayangkan dulu, bayangkan dulu. Berarti nyiksa loh itu. Jadi jerapah makannya kenapa tadi rumput? Masih belum hadir. Halo. Tangan kanan diangkat semuanya. Gerakan, gerakan. Saya jadi tari sufi. Nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda sedang gerakkan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. La haula wala quwata
illa billahil aliyil azim. Agak condong dikit biar enggak tremor, biar enggak Parkinson, biar enggak pikun. Tegak lagi, tegak lagi, tegak lagi, tegak lagi. Semua lihat saya, semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih gini lagi, kayak lebih lagi. Pegang dagu, 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 pegang dagu. Bapak pegang dagu. Bapak pegang dagu, pegang dagu. Nah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Edan tenan. Halo. Saya ingin membuktikan pertama, apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Maka sama-sama pengajian, yang lihat dengan yang tidak melihat di sana fokusnya berbeda. Maka nonton TV lebih berpengaruh daripada dengarkan radio. Maka saya datang ke sini bukan langsung dia kasih makanan minuman, diajak foto. Karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Yang kedua, ternyata bahasa amal lebih fasih daripada bahasa omongan. Dengar saya suruh pegang apa? Jujur Pak, ini dagu apa jidat Pak? Lah kok Bapak gini terus? Tak hitung Bapak, sampai 5 kali enggak turun-turun. Dagu, dagu, dagu. Yang di belakang ada yang turun sampai 9 kali. Itu pun karena dipukul sebelahnya. Dagu, dagu, dagu. Maka kalau Bapak Ibu nasihati anak 1000 kali sampai mulutnya berbuih, enggak ngefek dibanding dengan contoh uswah dan qudwah dari orang tua itu sendiri. Maka Muhammadiyah sebagai warga Muhammadiyah harus menjadi contoh teladan yang baik. Dan Muhammadiyah Ponorogo, alhamdulillah dengan program ini dari sekian saya keliling ke Muhammadiyah, insya Allah the best in Indonesia. Luar biasa. Ini kegembiraan yang luar biasa. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, apa sih konsep gembira itu? Kata Rasulullah, orang gembira 100% dunia akhirat itu hanya 4. Kalau 4 ini, halo? Sudah fokus? Sudah fokus? Jadi kelelawar tidurnya waktu, jadi jerapah makanya, jadi jidatnya mana Bu? Jidatnya mana Bu? Jidat, nah jidatnya di sini, ya Allah, kayak gitu masih belum sadar. Tadi dagunya di sini, begitu jidat di sini. Pertama, orang bahagia, senang, gembira itu kalau selamat di dalam beragama. Makanya 4 doa Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan setiap hari. Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat dalam beragama. Sederhana. Dan alhamdulillah, semua alhamdulillah,
Gerakan Muhammadiyah adalah gerakan untuk penyelamatan beragama. Apa artinya sukses dunia kalau nanti di dalam kita beragama kita punya masalah? Maka gerakan akidah meluruskan keimanan itu hal yang sangat penting pertama kali. Salamatan fidin. Sekarang urusan agama di pendidikan dikuatkan kembali setelah dilemahkan. Alhamdulillah Menteri Pendidikannya dari Muhammadiyah mengembalikan kembali. Dengan Prof. Abdul Mukhti, alhamdulillah komitmen untuk karakter breeding, memadukan bagaimana Indonesia diberkahi. Buktinya SDMT Ponorogo dengan perform agama bisa berkolaborasi dengan budaya. Budaya harus diatur agama supaya tidak sesat. Kenapa agama dan budaya? Karena agama saja diperlukan pembumian secara budaya. Halo? Ini kalau serius ngantuk, kalau nggak serius nanti nggak nyampe. Saya baru tadinya saya mau bikin PowerPoint, tapi ternyata yang di luar lebih banyak daripada yang di dalam. Karena kalau nanti saya serius, yang di belakang billahi taufik, apalagi dapat sandaran langsung bismika Allahumma ahya. Ini saya masih di Ponorogo, yang di atas sudah sampai Sidratul Muntaha itu. Karena sudah mulai ada yang agak ngangguk-ngangguk, tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aqua, cas. Itu aja mau keluar diisep lagi. Wah, tolong jangan tidur dulu. Ini belum masuk materi. Tidur yang ibadah itu hanya walet. Karena walet itu semakin banyak tidur, air liurnya ini per hari ini 16 juta. Air liur ilernya walet itu 16 juta per kilo. Nek ilermu piro? Ngono wis nunduk wae. Halo? Fokus? Ya. Kenapa agama dan budaya? Menghormati orang itu agama. Tapi cara menghormati itu harus sesuai dengan budaya. Bapak Ibu kalau di Arab menghormati orang, pegang jenggot. Ya Syekh, kif halak? Gimana kabarnya? Tapi jangan dilakukan di sini. Ketemu Pak Sultan Amin, piye kabari Pak? Pak, piye kabari? Cok apa kabari? Kurang ajar. Karena agama, budaya, dan ini tadi lihat, kita tampil berkesenian, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai agama. Tepuk tangan untuk teman anak-anak SD yang ini. Reog adalah budaya dan tidak ada masalah apa-apa. Yang penting tidak ada percampuran antara yang maksiat. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, orang kalau sudah selamat beragama, tinggal wa'afiatan fil jasa. Kenapa yang minta afiat bukan sehat? Karena yang sehat belum tentu afiat. Kenapa yang diminta afiat? Karena para koruptor itu semuanya sehat, tapi tidak afiat. Maling-maling itu sehat apa sakit, Bu? Sehat. Kalau sakit nggak bisa maling. Makanya orang yang sakit dibenci setan. Maka cara Allah idza akhaballahu qauman
ibtalahum, salah satu tanda cintanya Allah kepada seorang hamba diberi sakit. Seperti Pak Imam, seperti saya lagi dicintai Allah. Pak Imam Fauzan baru saja gerah, lama saya juga. Terus terang Bu, saya ini gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Saya sudah 3 bulan ini cuci darah dan saya pilih-pilih hampir semua permintaan luar kota saya coret semuanya kecuali Ponorogo ini. Saya tadi malam baru selesai cuci darah jam 7 malam langsung ke sini Bu. Ini dalam kondisi makanya mohon maaf saya jalannya masih tertatih. Tapi mudah-mudahan enggak lama lagi udah stop cuci darah, enggak usah lama-lama. Mohon doa restunya. Saya disemangati oleh imam saya, Pak Imam Fauzan. Saya makmum Wijayanto. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang ambil timah 270 triliun yang uangnya disandera sama Dewi, itu orang sehat. Sehat tapi tidak afiah. Maka yang diminta afiah. Dan yang ketiga, orang akan bahagia kalau tambah ilmu. Ilmu apa? Bukan ilmu matematika, biologi, fisika. Enggak. Kalau itu tidak semuanya tahu. Itu tidak 100%. Apa itu enggak penting? Penting. Di Universitas Muhammadiyah diajari fisika, kimia, biologi, matematika. Ada namanya. Tapi itu tidak 100% dipakai. Saya dulu ngajar matematika Bu, jadi saya tahu diferensial, integral, sinus, kosinus, saya tahu. Diajari tentang kimia, H2O itu apa? H2O itu apa? O2 itu apa? Tapi apa itu kepake? Ba2SO4 itu bakso. Orang hamil itu kasih asam folat, bukan asam sulfat. Samsul. Dikasih asam folat, tapi tidak 100% dipakai. Sekarang jujur Pak Rektor, pernah Pak Rektor itu haus terus, ayo H2O, minta H2O gitu. Bisa Pak Sugeng Nuwun Sewu mau mempakan ban tiba-tiba ayo Pak minta O2, enggak. Akar 25 itu berapa Bu? Bu, akar 25 berapa? Tapi pernah Ibu pakai itu. Ibu ke pasar tuh beli jeruk berapa kilo? Akar 25. Tapi yang dimaksud adalah ilmu yang hari ini akan kita bahas. Ya ilmu tentang kebaikan, bagaimana bermuhammadiyah. Bagaimana kita mengikuti manhaj ayat yang dibaca. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau kamu itu cinta pada Allah, ikut Rasulullah dalam semua aspek. Supaya apa? Ini ilmu yang kepake, ilmu bagaimana menghormati orang tua. Dan itu ada di Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah, kenapa kita harus menyekolahkan di Muhammadiyah? Karena 3 aspek semuanya terpenuhi. 1 rongga perut, 2 rongga kepala, 3 rongga dada. Di sekolah umum tidak mengurusi rongga dada. Saya 28 tahun Bu jadi dosen di UGM. Ijazah saya asli. Kalau nggak percaya ini saya tunjukkan. Mau ditunjukkan ini fotonya udah ada.
Tapi saya tidak ngurusi karakter. Orang habis nyopet di Malioboro, tes skripsi, ujian skripsi, tetap saya luluskan. Karena nggak ada hubungannya skripsi dengan nyopet atau tidak. Orang itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ujian di UIN tetap lulus walaupun nggak pernah sholat selama hidupnya, asal bisa ngerjakan. Karena itu tidak ngurusi tentang karakter. Dia tetap SAG, sarjana alam gaib. Tapi di Muhammadiyah tidak. Ada ke Muhammadiyah di mana orang tidak hanya orang nggak perlu jangan sampai stunting. Sebelum ada MBG, Muhammadiyah sudah ngurusi bagaimana kesehatan mengenai gizi, kesehatan. Mohon maaf, tidak ada organisasi Islam yang punya rumah sakit sebanyak Muhammadiyah. Maka Menteri Kesehatan harus Muhammadiyah. Mana ada rumah sakit yang dimiliki oleh selain Muhammadiyah yang lebih banyak. Aneh kalau ada Menteri Kesehatan bukan Muhammadiyah. Termasuk Menteri Pendidikan. Karena yang punya sekolah. Maka pertama jangan sampai stunting. Sekarang dibaca mana MC-nya tadi? Ayo MC-nya. Oh, kamu makan gaji buta. Dibaca surat An-Nisa ayat 9 terjemahannya aja. Browsing sebentar. Masih punya pakai data enggak? Kalau enggak tethering sama saya. Ini. Ya, An-Nisa ayat 9. Ayo berdua cari. Atau siapa yang dapat terjemahannya aja. Mana MC-nya dua tadi? Ya. An-Nisa ayat 9 terjemahannya aja. Ini yang dikerjakan di Muhammadiyah. Tolong perhatikan. Kasihkan ini. Kamu masih punya paket data enggak? Lain kali kalau jadi MC saya beli paket datanya 30 giga. Kalau enggak minta wifi ke Pak Rektor ya. Pakai dinyalain mikrofonnya. Kalau enggak sudah ketemu dari Aisyah-nya. Ya. An-Nisa ayat 9. Ini yang dikerjakan di Muhammadiyah. Ayo. Kan MC-nya berdua, ayo siapa yang cepat? Ya. Ini ngaji, ada Quran yang dibaca. Ya. Di dalam arti surat An-Nisa, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah. Satu, pelan-pelan, banyak anak-anak, pelan. Jangan terlalu nafsu. Ya. Saya sudah punya istri. Ya. Istri saya 3 anaknya, ya. Pelan-pelan. Jangan sampai orang-orang warga Muhammadiyah meninggalkan keturunan yang lemah. Seluruh ulama sepakat. Lemah di situ ada lemah keimanan, keberagamaan karakternya. NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Terutama Lebaran. Kalau Maulud Nabi sepakat, Isra Mi'raj sepakat. Tapi kalau Lebaran, saya itu berdoa, mudah-mudahan kalau Lebaran itu bedanya 4 hari gitu. Jadi liburnya panjang gitu kan. Jadi ada yang ini. Beda cuman sehari itu kurang sip lah. Satu, tugas kita semuanya warga Muhammadiyah, jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Inilah bermuhammadiyah. Bermuhammadiyah adalah meninggalkan generasi yang kuat. Generasi yang punya keimanan yang kuat, keberagaman, berkarakter. Terus? Kemudian maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicaralah dengan tutur kata Mohon yang maaf, benar. kamu baca aja korupsi, pasti ada yang belum kebaca itu. Saya hafal.
Saya dulu ngapalkan Quran 6 tahun karena saya bodoh. Kalau kamu mungkin 3 bulan bisa hafal kulhu sama ina atau ina. Ya. Ulang, Baik, saya baca ulangi. aja kok kamu korupsi. Belum terbaca, yuk. Keturunan yang lemah yang mereka khawatir Nah. terhadapnya. Nah, yang mereka khawatir terhadapnya, terhadap kesejahteraannya. Diulang dari awal. Keturunan yang lemah. Diulang dari awal. Saya ulang dari awal, Bapak Ibu. Ya. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka yang keturunannya lemah, mereka khawatir terhadapnya. Terhadap kesejahteraannya. Terhadap kesejahteraannya. Ya, yang pertama kaitannya keamanan, keagamaan. Yang kedua kaitannya dengan kesejahteraan. Makanya kalau orangnya memang kekuatan ekonominya kecil, jangan terlalu banyak anaknya. Karena jangan sampai nanti rumahnya RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. Anaknya 8 tidurnya kayak bandeng. Yang 3 di rumah, 3 di musola, yang 3 titipkan mertua. Itu menelantarkan. Terus? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Ya, itu. Sayang yang dibaca bukan terjemahan, itu tafsir yang dibaca. Jadi yang ketiga, ketakwaan tetap dijaga, maka tidak hanya berpikir tentang tadi, halo, satu rongga perut, jangan sampai stunting, rongga kepala, pinter, dibeli ilmu, al ilmu imamul amal, karena nanti kalau orang beramal tanpa ilmu, nanti tidak ada gunanya. Saking rajinnya, warga Muhammadiyah Ponorogo the best. Jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar. Tahajud itu sehari 5 kali. Pagi tahajud, siang sedikit udah tahajud lagi, sore tahajud. Diterima enggak? Besok pagi langsung Untas Muhammadiyah ini bikin, nyembelih sapi 5. Ngapa? Kurban. Lah kok sekarang? Besok repot, mumpung sekarang agak longgar. Berangkat haji besok pagi, jadi di Arafah sendirian. Sah enggak? Karena enggak sesuai dengan ilmu. Maka dengan ilmu yang ketiga ini, ketakwaan itu dijaga. Ini pertama. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ilmu apa? Ilmu agama. Dari mulai bagaimana Anda hormat orang tua, kencing yang benar. Kencing aja dalam Islam ada 28 aturan. Sederhana, tapi kalau rektor nggak bisa kencing, mau kiri di bawah jembatan nggak bisa kencing, siksanya sama. Dari mulai alam kubur sudah dapat siksa. Dan itu diajarkan di Muhammadiyah. Kencing itu ada 28 aturan. 1, nggak boleh menghadap ke barat kalau itu di ruang terbuka. 2, masuknya pun dengan kaki kiri. Itu pun ada doanya. Gimana mau kencing? Mau masuk kamar mandi? Allahumma barik lana fima udah pintar ya. Ya, kalau mau makan Allahumma ini a'udzubika minal kubusi ya. Kalau lihat Pak Rektor datang gimana? Summum bukmun. Oh, kurang ajar nih mahasiswa ini. Ada doanya. Itu pun ada istinja, ada istibro. Istinja itu mencucikan, istibro itu menuntaskan. Itu pun 3 cara. 1 dengan dehem. Ayo semuanya. Setelah kencing, enggak usah teriak-teriak, enggak usah. Dengan naik turunkan badan, dengan mengurut-urut supaya tidak ada rasa citra dan najis. Karena kalau kencingnya enggak beres, wudunya enggak beres. Kalau wudu enggak beres,
sholatnya nggak beres. Kalau sholat nggak beres, seluruh amal Muhammadiyah nggak ada gunanya. Dan itu diajarkan. Itu pun tidak boleh di bawah pohon yang berbuah. Enak-enak ini, wah kencing malam-malam di situ, wah nggak tahan. Pada atasnya banyak jambu. Ditinggal pergi, ternyata jambunya jatuh pas di tempat kencing. Adiknya di belakang keluar, loh ini ada jambu, kok tadi kakak tadi nggak lihat. Diambil sama adiknya, dimakan. Kok rasanya duren, masalah biasa. Itu pun tidak boleh membuka aurat sebelum dekat dengan tempat dia kencing. Rumahnya besar, toiletnya di pojok sana. Enggak boleh dibuka dari sini. Terus jalan klonteng, enggak boleh. Lato-lato, tek. Ini ibu kok tertawanya serius banget, janda ya Bu? Udah lama enggak lihat lato-lato kayaknya. Sampai diatur bagaimana cara itu semuanya. Itu semuanya dalam rangka apa? Supaya wabarokatan firizki. Supaya berkah hidup ini. Kenapa hidup perlu berkah? Hampir setiap saat kita ketemu orang, doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta berkah. Orang ada mau pernikahan, barokalaka wa baraka alaika wa jama'a bainak ma fi khair. Ya Allah, berilah berkah pada pernikahan. Orang mau makan nasi yang nanam petani, tapi begitu mau makan bukan petani terima kasih, Tapi gimana Bu? Allahumma barik lana. Orang mau masuk rumah, Robi anzilni munjalan mubarakan wa anta khadimul, ya Allah berilah berkah. Kenapa hidup perlu berkah? Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak Ibu boleh gaji sebulan 50 juta, cukuplah. Jadi dosen di Muhammadiyah 50 juta sebulan, cukup ya Pak Rektor ya? Cukup. Amin. Tapi kalau enggak berkah apa artinya? Gajinya 50 juta, tapi anaknya kena narkoba. Tiap hari ikut tawuran, tiap hari ikut keliti, tiap hari kena, Masya Allah, urusan dengan kepolisian. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Lulak lolok, tulalit, oon, enggak tahu mana dagu, mana jidat. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarganya enggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih yang 100 juta, tapi kan tenang. Maka kenapa hidup diperlukan berkah? Wa barokatan fi rizki. Inilah gembira. Kalau kita sudah dapat berkah. Dan berkah ada 4. Halo? Kalau Anda kerja di Muhammadiyah, maka pekerjaan yang berkah syaratnya 4. 1, niat yang benar. Innamal a'malu binniyat, al umur bimaqasidiha. Niat untuk kerja itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa doseni wa rektori wa PDM wa PCMI wa apapun lillahi. Ini pertama. Yang kedua, cara kerja. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, semuanya tadi berkaya. Robin Hood. Robin Hood itu bagus, nolong orang, tapi caranya ngerampok milik orang kaya. Maunya berbagi, tapi dengan cara mencuri, enggak boleh. 3,
bidang kerja. Dan alhamdulillah kerja di Muhammadiyah ini 100% halal. Karena nggak ada nilai subhatnya. Yang keempat, hasil kerjanya. Tapi apa itu berkah? Berkah itu ada 4. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah. Ini pertama. Jadi tidak mungkin hidup kita ini diberkahi kalau kita lepas hubungan kita dengan Allah. Terutama sholat. Maka kata Nabi, kalau hidupmu berantakan, perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu kau perbaiki, hidupmu akan diperbaiki oleh Allah. Seluruh ibadah boleh ditinggalkan karena ada alasan. Orang boleh enggak Bu, enggak haji karena enggak punya uang. Boleh enggak zakat karena miskin. Bolehkah enggak puasa karena sakit? Tapi saya tanya, bolehkah enggak sholat karena miskin? Enggak sholat karena enggak punya uang? Bolehkah enggak sholat karena sakit? Maka jangan tinggalkan sholat. Halo? Sholat ini menjamin 5 keberkahan. 1, di dunia hidupmu pasti berkah. 2, kalau warga Muhammadiyah menjaga 5 sholat syukur di awal waktu, syukur berjamaah, syukur di masjid, maka alam kubur semuanya bebas. Tidak ada urusan di alam kuburnya. Yang ketiga, di yaumul mahsyar, semua catatan amal dengan tangan kanan Allah berikan. Ashabul yamin. Yang keempat, meniti sirotnya secepat kilat. Kelima, Bapak Ibu sudah punya kapling di surga sebelum memasukinya. Sarannya apa? Perbaiki 5 waktu ini. Maka jangan berharap hidupmu diberkahi kalau Anda lepas hubungannya dengan Allah. Berkah tidak bisa dari Nyi Roro Kidul, tidak bisa dari mana? Betoro Katong atau mana? Dari kayu, batu, dari enggak. Berkah hanya dari Allah. Atas rahmat berkah Allah. 2, berkah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Berkah tidak kelihatan, tapi terasa dalam kehidupan. 3, berkah tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Sultan dapat 5 ton, Pak Imam dapat 2 kilo, Pak Rektor dapatnya 2 on, nggak bisa. Dan yang keempat, inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ini yang mau saya bahas. Ini baru mau masuk pengajian. Perhatikan baik-baik. Halo? Hei? Masih hidup? Masih fokus? Assalamualaikum. Apa itu berkah? Keberkahan itu akan ada, salah satunya 10 ini harus kita pegang. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. Browsing lagi. Biar ada kerjaan kamu jadi MC, dapat seragam, makan gaji buta. An-Nisa ayat 36. Dibaca pelan-pelan. 10 hal yang akan menghadirkan berkah. Wa abudullah
Wala tusyrik bihi syai'a. Ya. An-Nisa ayat 36. Ayo browsing sebentar. An-Nisa ayat 36. Terjemahannya saja. 10 ini tolong perhatikan baik-baik. Hari ini semua yang warga Muhammadiyah pulang bergembira kalau 10 ini dilaksanakan, bawa ke rumah. Insya Allah gembira dunia sampai akhirat. Ayo, mudah-mudahan semua yang hadir ini, yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan. Yang punya masalah dalam hidup diberi penyelesaian yang terbaik. Yang anak-anaknya nakal jadi anak yang soleh dan solihah. Yang keluarganya berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang masih ada utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin, kenceng utangnya banyak. An-Nisa 36. Ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Pertama, hidup ini yang penting ibadah kepada Allah. Tugas kita hidup di dunia ini mama khalaqtul jinna wal insa illa, maka tugasnya hanya ibadah. Kalau bahasa sederhananya, tugas kita itu cuma sholat. Kalau sekarang sudah sholat subuh, kita tugasnya nanti nunggu sholat duhur. Di antara itu silahkan mau ngapa, tapi nanti duhur nunggu sholat asar, asar nunggu sholat. Pokoknya tugas kita cuma itu, untuk ibadah saja. Cuman di ini pertama, jangan ada syirik. Ketika Rasulullah mengandalkan tentang syirik ini, ya Zaid, ya Anas, anak-anaknya Rasulullah dikumpulkan. Bagaimana kalau kamu punya istri gak menyenangkan? Gak apa-apa, itu istri saya. Tapi dia makannya banyak, gak apa-apa. Tapi dadanya menor, gak apa-apa. Tapi pertumbuhannya melebar, gak apa-apa, itu istri saya. Tapi kalau pakai lipstik, lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Gak apa-apa, itu istri saya. Kemudian Rasulullah menegaskan lagi, bagaimana kalau kamu punya istri, makan kamu kasih, minum kamu kasih, rumah kamu belikan, pakaian kamu belikan. Tapi kalau tidur dengan orang lain, hamil dengan orang lain, punya anak dengan orang lain, oh kurang ajar, saya talak 782 kali itu. Itu bukan istri saya. Mosok saya yang membiayai, dia melayani orang lain. Allah lebih cemburu kepada orang Muhammadiyah yang berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Maka la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Jangan sampai kamu berbuat syirik. Rezeki yang ngasih siapa? Udara yang ngasih siapa? Air yang ngasih siapa? Lah kok beribadahnya pada kayu, batu, laut, kurang ajar. Maka iyyaka na'budu, karena masih banyak iyyaka na'budu wa kuburan nasta'in. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Maka pertama, kalau Anda ingin gembira dunia akhirat, pertama warga Muhammadiyah, jangan ada syirik di antara kita. Beribadah, bebaskan dari 5 syirik. 1 fi dzat, 2 fi sifat, 3 fi isti'anah, 4 fil ahkam, 5 fil ibadah. 1 dalam zat, jangan ada benda-benda yang dikeramat-keramatkan selain Allah. 2 dalam sifat, tentu dengan asma-asmanya Allah. 3 dalam isti'anah, dalam mohon pertolongan. Di Jawa Timur ini rentan. Ibu kalau mau sakit gak usah ke dokter, kelamaan ngapain ke Sarjito itu Pak Imam. Cukup ke Jombang bawa air setengah gelas. Nanti bilang ponari, dicelupi sama ponari pakai batu. Celup, jadilah ponari sweat.
kelamaan. Kalau pengen kaya nggak usah kerja. Pak Rektor gajinya berapa? Cukup ketik rek, spasi weton, kirim ke 8080. Pak Rektor kalau lahirnya Selasa Kliwon, maka tidak cocok kerja di air. Wah, Masya Allah luar biasa. Maka syirik. Perhatikan baik-baik, ini semuanya jangan ada syirik. Pertama. Kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. parenting. Ini kapan-kapan Pak, saya undang khusus, saya khusus bicara tentang parenting. Indonesia ini darurat parenting. Masya Allah Pak, bagaimana sekarang ini kehidupan? Bagaimana birrul walidain? Saya paham ayat ini setelah punya anak. Saya sudah hafal sejak SD, SMP, sudah hafal ayat ini. Tapi saya paham setelah punya anak. Istri saya itu 3, anaknya. Ada yang salah dari saya? Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. 1, 2. Nanti tanya ke Pak Imam. Ya Rasulullah, siapa yang paling hormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Sampai di sini paham? Jadi ibunya berapa tadi? Bapaknya? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti nggak paham. Nggak bisa berhitung, nggak bisa bahasa Inggris, nggak paham hadis, susah ngomong ke orang bodoh-bodoh. Pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, ibu loh yang jawab loh ya. Sopo sing ngajari. Atau aku mau dimadu tapi kamu saya racun gitu ya Bu ya Bu. Halo. Biasanya laki-laki itu kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Betul Bu? Kalau nikah seperti itu kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Wong yang lakukan laki-laki kok. Yang jawab ibu-ibu. Tapi laki-laki suka egois ya Bu. Suka cari menang diri ya Bu. Suka merasa super ya Bu. Makanya saya enggak suka sama laki-laki Bu. Serius kayak gitu kok disukai. Bagaimana anak bagi orang? Saya tidak melihat, insya Allah yang hadir ini enggak ada yang durhaka pada orang tua. Tapi masalahnya adalah birru abaukum ya birrukum abnaakum. Kalau kamu sudah baik pada orang tua, tugas kita sekarang mendidik anak-anak yang dia bakti pada orang tuanya. Anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tuanya. Jujur, dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Kalau ada anak seperti itu, kasih tahu, kamu dulu dilahirkan wahnan ala wahnin, aku melahirkan kamu, mengandung dalam keadaan susah payah, 9 bulan 10 hari. Kamu dilahirkan, bukan di-download. Kalau kamu mendahulukan handphone, kalau minta uang, jangan ke saya, minta kepada handphone. Karena kamu taat pada handphone, kamu lainnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak keypad. Namamu Samsung apa Redmi aja harusnya. Sesakit-sakitnya orang tua, kalau sudah ada anak yang durhaka, maka tugas kedua, bagaimana kehidupan rumah tangga. Kapan-kapan Pak, Bu,
Kalau waktunya cukup, rumah harus menjadi sakanun. Indah sekali. Dalam Al-Quran maupun hadis, dalam Islam, rumah itu sakan. Bukan sekedar manjilun, bukan sekedar baitun. Kalau dalam bahasa Inggris ada house, ada home. Apa bedanya house sama home, Bu? Halo? Ini masih diajak mikir, masih bisa enggak nih? Apa bedanya house sama home? Bu? Masih fokus enggak ini? Kalau kertas ini warnanya apa, Bu? Kalau tisu warnanya apa, Bu? Kalau kapas warnanya apa, Bu? Kalau mendung yang putih warnanya apa, Bu? Oke, kertas warnanya apa, Bu? Tisu warnanya apa, Bu? Susu warnanya apa, Bu? Tulang warnanya apa, Bu? Jadi sapi minumnya susu. Bangkrut kamu ternak sapi minum susu. Ulang. Bu. Bagaimana rumah tidak sekedar house tapi harus jadi home. Kalau rumah hanya untuk istirahat, itu bukan rumah. Itu rest area. Kalau rumah hanya untuk tidur, itu hotel. Kalau rumah hanya untuk makan, itu restoran. Jangan-jangan rumah kita ini bukan sakanun. Maka rumah harus jadi maskanah, tempat untuk sakinah. Perlu diterangkan nggak ini? Masih mampu? Masih sanggup nggak? Ini 10 baru 2 poin ini. Nanti kira-kira sampai jam 1 lah ya, kurang sedikit gitu ya. Sanggup? Jenengan sanggup, kula sing ora sanggup. Nggih. Saya ulang. Sakinah, tempat. Coba, ada yang tahu enggak apa bedanya house sama home? Berdiri. Siapa yang bedanya house sama home? Rumah kita jangan sebagai house tapi harus jadi home. Siapa yang tahu? Ada door prize-nya enggak ini? Enggak ada. Door prize-nya umroh bersama saya, gimana? Umroh bersama saya bayarnya 50%. Ya. Tapi kumpulnya di Jeddah, ya. Udah, singkatnya Pak Bu, ada? Ya, monggo. Mikrofon. Apa bedanya home sama house? Beda antara house dan home. Kalau house adalah hanya sekedar tempat untuk tinggal, sedangkan home adalah tempat untuk ketenangan, kebahagiaan, pendidikan, dan merupakan tempat kebersamaan. Masya Allah. Dengan Ibu siapa, Bu? Yayu, Pak. Ibu Yayu, Masya Allah. Berbahagialah Ibu Yayu ini tipe orang yang setia. Saya S3 saya menulis psikologi, saya tahu psikologi. Kalau bisa saya sarankan, kalau cari istri, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Enggak ada hubungannya, Bu.
Makasih Bu Yayu 100, Masya Allah. Bu Yayu itu walaupun tua tapi enggak kelihatan muda loh. Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Ya. Baik. Kalau home itu ada institusinya, ada interaksinya. Maka di situ ada kegiatan gardening, ada pokoknya ada sesuatu yang kaitannya dengan institusi sosial, ada relasi sosial, itu yang disebut. Maka orang kalau kangen rumah, homesick apa? Hosik. Sebaik apapun hotel dengan rumah kita dengan hotel, bangunannya bagus mana? Tapi kita lebih kerasan di hotel apa di rumah? Di hotel baru 3 hari pengen segera pulang, betul? Khawatir nggak kuat bayar. Tapi jujur, bantal di hotel dengan bantal di rumah lebih bagus mana? Guling di hotel, spray di hotel lebih wangi, lebih betul lah Bu, lebih bersih. Bantal di rumah itu berjajar pulau-pulau, sambung menyambung. Itulah bantal kita. Tapi kita lebih kerasa di hotel apa di rumah? Walaupun cuma rumah bambu lebih kerasan karena itu sakanun. Maka sakinah artinya ada 5. Besok saya terangkan kalau diundang lagi Pak Imam bikin. Ini kontraknya nggak sampai sana. Ini kontraknya hanya sampai gembira, belum sampai ini. Rumah itu nanti harus punya 9 fungsi. Salah satunya sebagai maskana, sebagai musola, sebagai madrasah, sebagai al-maskur, sebagai al-marham, sebagai mahya usuna, dan seterusnya. Itu strategi marketing biar Pak Rektor mengundang saya lagi. Nanti ya. Sakinah itu aman, tentram, nyaman. Maka kalau ada dosen sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Dari kantor pengen segera pulang, terus sakinah. Ya. Sakinah tidak mengganggu. Dalam hadis disebutkan orang yang sakinah itu kayak orang jadi makmum. Kalau Pak Imam sedang ngimami, Pak Imam Fauzan ngimami, jadi makmum harus berdiri dengan sakinah. Begitu dalam hadis. Jangan mentang-mentang dia lulusan UIN, bismillah, alhamdulillah. Ini falak. Padahal jadi makmum, mengganggu, berarti tidak sakinah. Sakinah juga dipakai untuk sakinah pisau yang tajam. Itu dipakai Allah untuk surat Yusuf 31 kaitannya dengan Zulekha. Ngundang dikasih pisau yang tajam sehingga ngiris sampai enggak berasa. Wa qata'a aydiyahunna, dikasih sikin, dikasih banyak pisau. Oke, nanti lain kali aja, terlalu lama. Halo. Maka saya paham ayat ini ketika anak bagaimana doa. Pak, Bu, kalau anak sakit orang tua ikut sakit, betul? Tapi orang tua sakit anaknya ikut sakit. Bahkan ketika istri saya itu di wakil rektor di UAD Pak, di bagian kerjasama luar negeri. Jadi dekan 3 periode. Karena yang menggantikan di luar negeri nggak pulang-pulang, akhirnya 3 periode. Langsung saya suruh berhenti, tak gaji 3 kali lipat. Kamu tuh istri saya malah banyak ngurusi fakultas daripada saya. Sekarang jadi kepala KUI urusan luar negeri di Universitas Ahmad Dahlan. Pak, Bu, ketika istri saya keluar negeri, anak saya 3 yang sakit 2. Sampai saya berdoa, ya Allah, yang sakit saya saja, biar anak saya yang sehat. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit, betul? Tapi anak mau gantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, udah tremor, udah Parkinson, ya Allah, yang stroke saya saja ya Allah. Biar orang tua saya jadi dosen di universitas ini. Ada yang mau? Bahkan saya melihat langsung Bu, saya orang daerah Bu. Orang tua itu sampai tega kepada anaknya. Anaknya sakit pilek, dia mau ngisep ingus anaknya.
dia mau ngiset nyedot umbeli anake. Betul Bu? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah ngalami? Tapi jujur siapa yang sini? Siapa yang mau nyedot umbeli bapaknya? Ayo. Bapak pilek Pak, nak sedot umbelmu. Ada yang mau enggak? Maka hati-hati kepada orang tua. Pertama, saya ulang. Ini supaya poinnya masuk. Anisa 36 ini masuk. Ini karena sudah mulai ada yang 1-2 ini enggak kuat nahan kencing apa gimana udah. Ya. Halo. Lanjut enggak nih? Assalamualaikum. 1, beribadah kepada Allah. 2, perhatikan birrul walidain. Inilah bermuhammadiyah. Terus diulang dari awal. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 1, Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. 3, Karib kerabat. kepada karib kerabat supaya tahu budaya. 3, 4, Anak-anak yatim. anak yatim. Alhamdulillah kalau ini saya sampai hari ini Pak Imam jadi saksinya. Seluruh dari teaching, training, syuting, semuanya hasil saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ya. Ada yang salah dari saya? Enggak, di rumah saya ada santri Bu. Sekarang ada 170 anak di rumah saya. Ada 170, belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana? Entah dari teaching, training, syuting. Untung saya diundang ke sini. Mudah-mudahan paham maksud saya. Minimal dari para hitam, masa enggak ada SHU yang dari ini. Saya di lab kok enggak pernah dapat diskon ya Pak? Masalah. Saya, ya bagaimana yatim? Bukan yatim yang itu. Yatim yang bagaimana? Diteruskan. Orang-orang miskin. Yang miskin, karena kalau hanya yatim, Pak Prabowo pun yatim. Anies juga yatim, bapaknya enggak ada. Caimin juga yatim, Pak Mahfud yatim, Ganjar yatim. Mulyono juga yatim. Tapi enggak usah ke sana. Karena itu tidak termasuk yang miskin. Yatim yang miskin. Terus Tetangga dekat dan tetangga jauh. indah sekali. Inilah Muhammadiyah. Harus memperhatikan tetangga dekat, tetangga jauh. Dan indahnya ayat ini tidak disebutkan tetangganya itu NU atau Muhammadiyah. Tetangganya itu PDIP, Golkar atau Nasdem. Yang penting tetangga. Jadi kalau nolong orang enggak usah lihat suku, ras, apalagi agama. Kebakaran. Nasdem biar muter biar. Golkar tok ini enggak usah. Ada orang tolong sebentar. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Jawa Tengah apa Jawa Timur, Islam apa Kristen apa Hindu? Islam Muhammadiyah apa NU? Aduh. Muhammadiyah. Lebarannya Selasa apa Rabu? Kamu kadun apa bipang apa kampret apa sudah muter baru ditolong. Demokrat AHY apa Muldoko. Udah mati. Maka disitulah tetangga dekat. Kalau kita kebakaran yang nolong tetangga kita apa ketua partai? Kalau kita ada musibah yang nolong tetangga apa bupatinya? Tetangga. Maka di sinilah ayat dikatakan bermuhammadiyah adalah kebaikan dengan tetangga. Terus Teman sejawat. teman sejawat, teamwork. Kapan-kapan kita bicara tentang etos kerja Pak. Bagaimana kerja itu niat yang benar, cara yang benar, bidang kerja dan hasil kerja yang benar. Karena etos kerja di Indonesia ini mohon maaf masih terlalu kecil dibanding dengan negara-negara di Asia lain. Bagaimana teman sejawat?
Terus Ibnu Sabil serta hamba Ibnu sahaya. Sabil gak diterjemahkan ya nak. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Kalau ada orang Jogja ke Ponorogo itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Tamu diantar, dijemput, dikasih oleh-oleh. Paham nggak ini? Mana nih? Rifai ini Rifai. Nah, tadi Pak Imam, Pak Sultan ya paham ya? Diantar, PBM, Pak tahu paham nggak? Diulangi Ibnu Sabil tadi apa? Ayat nih ayat. Minimal ya sate-sate, dawet-dawet apa. Paham nggak ini? Ya nanti tak lihat di mobil ada enggak ya. Ibnu Sabil terakhir apa tadi? Hamba sahaya yang Hamba saya, anak buah. Kalau ini sudah ditajankan, ini faktor gembira dunia akhirat. Yaitu ketika hablum minallah dan hablum minanas beres. Penting atasan atau bawahan? Dua-duanya penting. Penting atasan apa bawahan, Bu? Atasan. Bapak mau hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Besok baris hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Lato-lato lagi, tak-tak. Atau ibu hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Insya Allah juara nasional. Lato-lato juga, tok. Nah, disinilah maka diulang dari awal 10 ini yang membawa berkah dan inilah bermuhammadiyah bergembira kalau 10 ini kita realisasikan. Diulang dari awal 10. 1. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 1, 2. Berbuat baiklah kepada kedua orang Birrul tua. walidain. 3. Karib kerabat. Bagaimana kita perbaiki hubungan kerabat. 4. Anak-anak yatim orang yang miskin. Ya, 6. Tetangga dekat dan tetangga jauh. 8. Teman sejawat. 10. Orang dalam perjalanan. 9. Orang dalam perjalanan tamu gitu aja ya. Tamu. Pak Wijayanto gitu aja. Nah, terus. Tamu serta hamba sahaya. Iya. Kalau itu tidak dilakukan, itu kesombongan. Ditutup ayat itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Inilah bermuhammadiyah bergembira. Mudah-mudahan poin ini jadi poin yang penting sehingga hidup kita nanti akan diberkahi. Dengan keberkahan, Masya Allah, hidup ini yang dicari yang penting berkah. Makanya hari demi hari kita betul-betul minta keberkahan dan Indonesia ini yang hilang keberkahan, sumber daya alam cukup banyak segala macam. Mudah-mudahan sedikit ini sudah 2 jam saya bicara. Ini kalau di TV udah tanda tangan 4 kali saya ini. Mudah-mudahan paham maksud saya. Udah, saya rasa itu saja. Mungkin ada dialog. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada, baik. Bapak-bapak mungkin ada pertanyaan, tidak ada, baik. Yang di atas mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Yang di samping ada pertanyaan, tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya tidak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.